Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10. Nama saya Arif Israni Mustika Ningrum dari TKIT An-Najah Jatinom akan melakukan praktek demonstrasi konstektual modul 2.3 tentang praktek coaching supervisi akademik. Nanti di sini saya akan berperan sebagai observer. Saya Sri Handayani dari TKIT An-Najah Jatinom berperan sebagai coach. Saya Noni Arsana dari SD Negeri 2 Ngawen berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Arif, alhamdulillah kabar baik Ibu. Alhamdulillah, Bu Handayani untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya Bu. Ya, bagaimana? Apa sudah siap? Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching Bu Noni. Oke, berhubung tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Handayani. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu, kira-kira bagaimana perasaan? Ya, untuk praktek coaching kemarin ya Bu, yang jelas saya agak sedikit nervous, agak deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan karena kan harus sesuai. Oke, baik. Jadi karena memang terbiasa ya. Baiklah, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu ya. Iya. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi ya Bu ya yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiganya itu kira-kira menurut Bu Handayani yang masih kurang yakin dan bagian ini yang perlu diperbaiki yang mana? Kalau saya bagian present Bu, ya karena kita kan harus hadir secara penuh ya, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Nah kalau kita kurang fokus itu nanti kan otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu Handayani, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini ya Bu ya yang perlu dikembangkan lagi. Iya betul sekali. Oke, terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching? Saya berharap nanti akan ada solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oke, baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu dan untuk melakukan coaching dan sebagai observer nanti akan saya amati yang Ibu lakukan. Begitu. Oke, silakan dilanjutkan. Baik Ibu, terima kasih, semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Handa, ya mau minta waktunya sebentar bisa? Boleh, ada apa ini? Maaf loh ya, ini mengganggu waktu. Enggak, Iya. Ini mau curhat sebentar Bu terkait permasalahan yang saya hadapi pada saat ini, sedikit mengganjal gitu Bu di dalam pelajaran baru ini. Gitu. Ini saya kan mengajar di kelas 6 Ibu. Terus ini peralihan dari kelas 5 ke kelas 6. Nah, sedangkan muridnya itu sudah saya amati, oh ternyata ada salah satu siswa itu Bu yang sekiranya itu bermasalah Ibu. Ini mohon masukannya nanti ya. Anak ini itu apa ya dibilang sering bermasalah iya ketika di kelas 5, kelas sebelumnya itu memang orang tuanya sudah sering dipanggil ke sekolah, entah itu berantem sama temennya. Nah, kasus terakhir ini ditemukan itu bahwasanya di HP anaknya itu ada pornografi itu loh, video-video itu loh. Iya, luar biasa Bu ya. Makanya itu saya juga jadi gimana caranya nanti di kelas 6 ini untuk ajaran baru ini untuk menangani anak yang seperti itu. Ya, yang kemarin-kemarin sudah dipanggil orang tuanya, lalu dari pihak sekolah itu sudah memberikan sanksi atau besok lagi jangan diulangi lagi seperti itu. Jadi ya saya itu mau bagaimana lagi begitu untuk menghadapi anak ini dalam ajaran baru. Kemarin itu orang tuanya sudah dipanggil ya padahal ya. Iya. Terus respon orang tuanya mengetahui anaknya seperti itu. Itu dari
dari orang tuanya sih sebenarnya sampai udah Bu, saya pasrah gitu, hanya mau diapakan anak saya juga bagaimana. Terakhir itu memang HP sudah disita dari orang tuanya, menyetujui apabila HP anak ini untuk disita di sekolah, dan ini pun di awal pembelajaran ini diminta kembali sama anaknya tersebut. Nah, itu kan bagaimana gitu untuk menangani seperti itu, juga mencari apa gitu. Lalu untuk pola asuhnya di rumah itu seperti apa Bu Noni? Iya, itu. Dari orang tuanya itu sudah menyampaikan belum, mungkin kalau di rumah orang tuanya seperti apa? Anaknya sih tipikalnya itu agak keras ya, dari orang tuanya juga keras. Jadi ketika orang tuanya itu memberikan hukuman yang keras, anaknya pun jadi memberontak Bu. Jadi ya keras sama keras nanti malah ini ya Bu ya. Iya. Kira-kira gimana ya Bu kalau misalnya dari pihak sekolah itu kita cari solusi yang Berarti itu pakainya jalannya gitu, yang halus gitu ya, cara yang halus. bisa, soalnya kan dari rumah sudah keras, nanti kalau di sekolahnya keras juga itu kan tetap akan anaknya akan gimana ya jadinya nanti kalau bentak gitu mungkin. Ya mungkin kalau dengan cara yang halus, mungkin kalau di kelas ya, kalau di kelas kan biasanya di tahun ajaran baru ada apa namanya, kesepakatan kelas itu ya Bu Ya, ya. itu kan di awal itu Yang sering tahun itu kan kesepakatan kelasnya berarti sama teman harus saling menyayangi begitu bisa ya. boleh seperti itu. Selain itu juga mungkin nanti bisa ditambahin lagi yang tentang dia main HP itu Bu mungkin. Kalau di rumah ya bagaimana caranya ya Bu? Kalau di rumah biar bisa memantau kegiatan anak di rumah, mungkin menggunakan itu ya Bu, buku catatan keseharian gitu ya Bu ya, biar Bisa nanti kan jadi anak-anak mencatat kalau misalnya dari pihak sekolah seperti itu. Boleh itu Bu. ya, berarti nanti itu pun nggak cuma bisa satu anak ya, berarti itu bisa berimbas ke yang lain juga. Iya berarti bisa. ya. Nanti kan kalau misalnya anak tersebut sudah bisa kita handle, kan kita bisa pantau yang lain juga. Jadi tidak hanya untuk satu anak itu tadi. Secara Iya. tidak langsung itu kan nggak cuma dia saja, tetapi bisa teman-temannya juga. Teman-temannya Ya. juga. Ya bagus itu nih Bu, itu kalau yang pertama tadi berarti nanti kita bikin kesepakatan kelas. Yang kedua nanti mungkin catatan harian di rumah ataupun Iya. di sekolah. Kalau untuk yang di sekolah itu nanti teknisnya bagaimana Bu? Jangan nanti akan membuat laporannya setiap hari atau setiap gimana itu? Kalau setiap hari mungkin bisa saya lakukan di akhir pembelajaran. Mungkin kalau iya, untuk iya. refleksi ketika seharian tadi apa saja. Nah, itu bisa. Ya. Nanti kalau di rumah berarti menuliskan apa saja yang dilakukan di rumah. Besoknya pagi nanti guru akan meng-cross check kembali kegiatan. Bisa. Misalnya anu kan dalam hari itu apakah dia sudah membantu orang tua? Ya, Nanti kegiatannya tambah-tambahin apa? lagi. Otomatis kan penggunaan HP-nya akan lebih berkurang gitu Iya, misalnya. dipantau juga. Nanti kalau jangan dapat nggak Bu itu? Kalau dibuat harian. Nanti apa kita coba yang per minggu dulu saja ya Bu ya. Nanti saya bikin per minggu dulu. Nanti semisal kalau sudah berjalan baik, nanti kalau saya bisa per hari jauh lebih baik. Di awal ini mungkin dalam 1 minggu dulu dievaluasi di akhir pekan itu, nanti kalau sudah sekiranya bisa ada peningkatan atau ada progres nanti mungkin bisa lebih sering lagi seperti Terima kasih Bu Iya, Anda. ya, Bu. Itu nanti jenengan kan untuk melakukan itu butuh bantuan dari pihak lain atau tidak? Itu memang Mau dihandle sendiri atau gimana? kalau sikap itu memang nggak mudah ya Bu ya. Itu memang butuh bantuan dari teman-teman yang lain untuk saling mengingatkan. Tetapi untuk laporan-laporan karena guru kelas hanya satu orang, mungkin saya menghandle untuk kegiatan kesehariannya nanti bisa Jawabnya Bu Noni Bersama, gitu ya. ya. Sama-sama. Biasa berarti terima Bu kasih ya. ya Bu ya. Iya, Ini sama-sama. masalahnya alhamdulillah sudah dapat ide. Semoga nanti kedepannya dengan pantauan itu tadi anaknya bisa menjadi lebih baik. Iya, sama-sama. Ini juga muncul dari idenya Bu Noni Iya, sendiri. terima Seperti kasih. itu. Ya Allah. Semoga besok sesuai dengan harapan. Terima kasih.
kasih Bu Ya, atas sama-sama. waktunya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, kita beri aplaus dulu untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Jalan-jalan Jalan Ibu. kita, Iya. Dayani dan Bu Noni sudah melakukan praktek coaching dengan baik ya, terlihat aluteta pada percakapan yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching kali ini ya Bu ya. Yang sudah Ibu lakukan khususnya Bu Dayani Ibu. sebagai coach. Menurut Ibu apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Jadi ini Bu, indikator keberhasilan dari coaching kami ini tadi yaitu bagaimana coaching dapat menemukan rencana aksi atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Dan ini tadi alhamdulillah sudah dapat solusinya ya Bu ya. Dari idenya Bu Noni sudah ada rencana aksinya dan rencana aksi yang akan dibuat. Oke, baik. Jadi rencana aksi dan solusi nanti akan dilakukan sendiri begitu ya pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian tadi Ibu Handayani juga sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh di sini. Saya mengamati bahwa Ibu juga sudah dapat melakukannya dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setiap pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang tersusun dan lebih maksimal. Ya, betul. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih Bu Handayani selaku coach dan Ibu Noni selaku coaching atas praktek coaching hari ini ya, dan memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi.